Assalamualaikum Baresadana, berjumpa kembali dengan channel Taruma. Terima kasih yang sudah menonton video-video di channel Taruma ini. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke suatu tempat yang bernama Taman Coblong Walanda. Nah, dari namanya mungkin bisa disimpulkan bahwa ini adalah bangunan bekas zaman Belanda. Jadi saya menemukan tempat ini ketika explore Google Map ya, explore di Google Map. Dan setelah dilihat-lihat, bangunan ini cukup misterius karena saya tidak bisa menebak dulunya ini bangunan apa dan fungsinya apa. Jadi penasaran juga ya. Nah, untuk menuntaskan penasaran ini saya akan datang langsung ke TKP. Moga-moga kita dapat info dari orang yang ada di sana ataupun dari melihat bangunannya langsung. Lokasi Taman Coblong Walanda berada di Kecamatan Nagrak, di mana Kecamatan Nagrak berbatasan langsung dengan Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Ciambar. Dan saat ini saya sudah berada di Nagrak. Tadi saya sudah melewati SMA N1 Nagrak. Ayo Baraya, ikuti saja eksplor saya datang langsung ke Taman Coblong Walanda. Ya, sepertinya kita sudah sampai di Taman Coblong Walanda. Nah ini ya pintu masuknya. Oke, kita masuk aja. Semoga aja di dalam ada orang yang nunggu. Jadi kita sekarang masuk ke seperti taman ya. Ini terlihat seperti ada taman-taman ya. Jadi Baraya, ini ada taman-tamannya. Di sini pemandangannya cukup indah, lihat. Emang cocok untuk dipakai santai ya. Mungkin bisa mengadakan acara apa semacam reuni atau liburan silaturahmi, cocok ya, tinggal dibersihin dulu lah. Cocok buat untuk dipakai wisata, ngumpul-ngumpul, botram ya, cocok sekali. Jadi kita berada di Taman Coblong Walanda, tepatnya di daerah Nagrak ya. Nah, di sini ada semacam jalan air atau pintu air atau apa ya ini, lorong-lorong. Kalau bahasa Sundanya mah coblong. Jadi di sini dibikin taman yang dulunya pas waktu pembukaan ramai, sekarang biasa udah sepi kembali. Masih jadi tanda tanya, ada pertanyaan, ini tuh bekas bangunan apa? Ada lorong begini di pinggir tebing. Ini tebing, atasnya ada jalan raya, dan di sisinya ini ke bawah jurang atau sungai yang cukup dalam. Nah, jadi yang di pertanyaan, ini dibuat untuk bangunan apa, tujuannya apa ya? Apakah ini untuk jembatan? Baraya, setelah tadi kita di sini beberapa lama ya tidak bertemu dengan orang, jadi tidak tahu apa ini bangunan dulunya apa, fungsinya apa. Jadi sekarang saya akan pindah ke sisi lorong atau sisi sebelah sana bangunan tadi ya. Moga-moga di sana ada petunjuk ya, atau ada orang yang bisa ditanyain. Jadi kita keluar dulu. Kalau lewat lorong tadi saya agak gimana gitu ya. Jadi kita keluar dulu dari tempat ini ke sisi sebelah sana. Nah, ya, kita udah pindah ke atas, motor udah saya pindahin.
Nah, kita berada di atas bangunan coblong tadi ya. Kita di atasnya. Loh. Kita coba ke bawahnya, ke sisi yang satunya lagi, agar kita bisa menebak. Nah ini dia bangunan itu. Nah, identik seperti jembatan. Berarti kan di atasnya ya kayak yang dipakai ya, mungkin untuk jalan atau aliran air atau untuk apa, tapi ini atasnya ini dibikin jadi apa itu ya. Saya kesini buntu ke jurang. Apakah dulunya ini ada saluran air? Kan itu ke sana sungai. Kita coba ke bawah aja. Kita coba ke bawah. Nah, di sana jalan mobil. Nah, kita turun. Turun ke sini, kita lihat. Nih, dengan struktur bangunan hampir sama dengan yang sisi sebelah tadi ya. Nah, terlihat ya, ini tebing, dan terdengar seperti ada kucuran air. Nah, ini tuh apakah saluran air atau jalan untuk orang? Nah, tanya ke sini. Kalau air, buat apa dibikin, kan di bawah juga? Apakah untuk irigasi? Tapi di sini nggak ada bekas-bekas saluran airnya. Kita coba tanya ke si bapak yang ada yang ngarit. Alhamdulillah Baraya, akhirnya saya bertemu dengan warga asli di sini yang mengetahui tentang bangunan yang saya kunjungi tadi. Beliau menerangkan bangunan itu apa dan fungsinya apa. Lalu beliau mengajak saya menuju ke bawah, ke sungai yang ada di bawah. Ya, lumayan cukup jauh menurun. Namun bila diukur ketinggiannya dari sungai ke bangunan tadi, vertikalnya sekitar 20 atau 15 sampai 20 meter. Di sini beliau menunjukkan puing-puing bekas fondasi bangunan yang berserakan di dasar sungai. Jadi menurut beliau itu bangunan adalah bekas jembatan yang dibangun waktu zaman Belanda. Jadi ternyata itu teh bekas jembatan. Jembatan yang sebelah sininya, yang penopang di sininya itu ternyata ambruk. Nah, coranya terlihat tuh di sana. Nah, ini bekas-bekas fondasi yang seberangnya. Nah, terlihat batu-batunya ya. Jadi dulunya ini jembatan yang sangat tinggi. Katanya tahun 90-an longsor, jatuh. Nah, ini dari sini. Nah, ternyata ya wajar kalau itu jembatan karena bangunannya sangat kokoh sekali ya. Jadi menurut warga lokal, Pak Sadam, ini dulunya jembatan. Nah, ini yang besarnya di sini, nah, itu yang kecilnya sebagai
air buangan apabila banjir memasuki atau menerjang sungai ini. Cuman si pondasi yang sebelah sana terkikis oleh air sungai yang besar hingga longsor. Setelah jembatannya hancur, tidak diperbaiki karena mungkin terlalu mahal biayanya, jadi jalannya dibelokin. Asalnya ke sini, nah harusnya ke sini, jadi jalannya sekarang dibelokin ke sana, muter ke sana, jadi jembatannya di sana kecil. Nah, sekarang saya akan menuju jembatan baru atau jembatan pengganti yang tidak jauh dari sini menggunakan jalan aspal ini, di mana jalan ini pun dibangun sebagai akses pendukung untuk ke jembatan pengganti tadi. Jadi Baraya setelah jembatan ini runtuh, pemerintah setempat tidak membangun kembali atau memperbaiki, tapi diganti dengan jembatan baru ini ya. Nah ini jembatan barunya di sebelah sini. Dan mungkin kalau kita berdiri di sini dulu akan melihat bentangan jembatan di sini. Bentangan jembatan yang nampaknya akan cukup panjang. Ini jembatan mungkin berapa meter ya? Wah, dari jembatan ini jalannya akan menanjak. Jadi ini Baraya jembatan penggantinya ya. Mungkin ada berapa meter ya? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, mungkin sekitar 15 sampai 20 ya panjangnya. Emang cukup pandai juga ya untuk memindahkan rute ya, jadi jembatan yang dulu tidak diperbaiki tapi diganti dengan jembatan baru. Tentunya menambah jalan baru juga. Ya kalau menurut saya ini cukup pintar ya, karena kalau memperbaiki jembatan tadi akan cukup menelan biaya yang cukup banyak. Yuk kita cari, tentunya kan dari jembatan yang runtuh tadi akan ada jalan ya, dari sana ke mungkin dari ke atas ya. Nah kita cari pertemuannya, pertemuan dari jembatan tadi ke jembatan baru, jembatan lama. Nah lihat Baraya, jembatannya cukup jalannya cukup menanjak. Jadi mungkin kenapa Belanda memilih membangun jembatan di sana, karena agar jalan setelah jembatannya tidak terlalu menanjak ya. Nah mungkin ini nih pertemuannya di sini. Jadi jalur jalan yang dulu nih, kita belok dulu ya. Kita belok dulu. Kalau menurut pengamatan saya ini jalur aslinya ya, jalur dari jembatan tersebut. Nah di sini nih, jadi terlihat ya, tidak menanjak, lumayan agak mendatar, agak menanjak tapi tidak ekstrim. Jadi kalau dulu Belanda menggunakan jalur jembatan baru sekarang, si jalannya menanjak hingga mungkin zaman itu kan mesin kendaraan, mesin mobilnya belum sekuat sekarang. Nah itulah mungkin jadi pertimbangan, salah satu pertimbangannya ya. Kalau sekarang kan kendaraannya udah kuat-kuat ya, beda lagi sekarang. Coba kita ke
ujung jembatan satunya lagi. Nah, mungkin lewat jalan ini nih. Wih, nanjak juga nih. Coba ya, semoga aja ketemu. Jadi kita terlewat ke titik jalan pertemuan ya. Mungkin di daerah nih sekitar sinian ya. Mana coblongnya? Nah, ini jalan yang lama, yang asli dulu. Ini yang jalan baru. Ini langsung menuju ke ujung jembatan. Jadi dari sini jalannya menuju ke sini. Pastinya ya. Nah, langsung jembatannya di sini, langsung ke ujung sana. Jadi bisa terbayang panjangnya berapa ya. Coba kita lihat ke bawah ya. Di seberang sana tuh jalan, ada motor itu tuh. Nah, itu coblongnya sebelah sini. Jembatannya melewati ke sini nih. Katanya hampir dekat tangkal duren ini, pohon duren ke sini. Nah, itu jalan yang di seberang sana, yang pondasi jembatannya masih ada. Jadi jembatannya melintas ke sini ya, bisa terbayang berapa meter ya. Kalau menurut warga di sini, mungkin lebih dari 70 meter ya panjangnya. Nah, mungkin jalannya menuju ke sini ya. Nah, di sini ambrol. Nah, mungkin ini ya Baraya. Ini ya. Nah, itu sungainya terlihat ya. Taman Coblong itu tuh, kolam di Taman Coblong Walandanya terlihat. Ini di sini nih tadi jalan. Ini mungkin longsor ke bawah, ke bawah. Nah, ini. Kalau itu kan ada kolam yang biru. Berarti ini. Nah, ini lurus. Lurus ya. Ini yang sejajar. Cuman seperti informasi yang tadi bahwa jembatan yang di sini sudah tergerus habis ke bawah, golosor ya ke bawah ya. Jadi tidak ada peninggalannya, tinggal di bawahnya pondasi-pondasinya ada. Kalau di sebelah sana masih ada. Baraya alhamdulillah terpecahkan. Nanti saya akan menerbangkan drone. Kita lihat dari atas perbedaan jembatan lama dan jembatan baru, panjangnya secara visual. Sekarang videonya sudah di atas sekitaran Taman Coblong Walanda. Di sebelah kiri terlihat ada jalan tanah ya, di mana saya sedang berada. Lalu di seberangnya terdapat jalan aspal di depan Taman Coblong Walanda. Nah, jalan ini setelahnya akan melingkar atau berbelok menuju ke jembatan yang ada sekarang. Lalu jalannya akan menanjak. Sekarang Baraya kita bandingkan kedua panjang jembatan ini secara visual. Ini hanya perkiraan saja. Bisa dilihat ya, panjang jembatan zaman dulu panjangnya mungkin 3-4 kali dari panjang jembatan yang ada sekarang. Perkiraan jembatan zaman dulu adalah 80 meter lebih dan jembatan yang ada sekarang di kisaran 20 meter. Lalu tinggi jembatan yang dulu saya perkirakan 15-20 meter dari atas sungai. Kalau jembatan yang ada sekarang selain lebih pendek dan tingginya dari dasar sungai tidak terlalu tinggi. Tentunya ini akan menjadi perbedaan dana yang cukup jauh untuk membangun jembatan tersebut, di mana jembatan yang dulu akan lebih mahal dalam membuatnya. Lalu saya pikir Belanda pun mungkin
pernah terpikir opsi untuk membangun jembatan seperti sekarang ini, karena akan membuat pembangunan yang cukup murah. Namun dengan konsekuensi jalan setelah jembatan jalannya akan cukup menanjak. Nah, mungkin di titik ini Belanda tetap membangun jembatan di posisi yang dulu, karena setelah jembatan tersebut jalannya akan cukup mendatar. Dan ini sangat cocok dengan kendaraan-kendaraan zaman dulu yang mesinnya belum terlalu kuat untuk melewati tanjakan yang cukup menanjak. Nah, itu mungkin ya. Ini hanya sekedar perkiraan saya saja. Sekarang yang terakhir kita bandingkan peta zaman sekarang yang kita ambil dari Google Map dengan peta waktu zaman Belanda yang dibuat sekitar 1920 ke bawah. Bisa dilihat ya, ada jalur yang menghilang dan ada jalur baru yang di Google Map ya, yang dari Taman Coblong Walanda menuju jembatan yang baru, lalu jalan yang menanjak, lalu bertemu kembali dengan jalan yang menghubungkan dengan jembatan yang sudah runtuh, jembatan waktu zaman Belanda. Nah, ini Baraya jembatan yang baru, lihat menanjak sekali ya, lumayan cukup ekstrim, jadi banyak terjadi kecelakaan katanya di sini. Yaitu Baraya video tentang Taman Coblong Walanda. Ini dasarnya kita lihat ya, menanjak sekali. Oke Baraya, saya cukupkan video kali ini. Itulah tadi tentang Taman Coblong Walanda. Ternyata jembatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah serta data yang salah. Mohon dimaafkan. Nu jauh di Jugjug, nu anggang di Teang. Bersama channel Taruma. Wassalam.